Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kembali kita belajar, mengkaji perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana pentingnya mengkaji sirah nabawiyah di saat kita melihat banyak manusia menulis tentang perjalanan hidup mereka, atau menulis tentang perjalanan hidup sebagian manusia yang dianggap memiliki jasa. Padahal sejatinya mereka bukanlah orang-orang pilihan yang dipilih untuk menyampaikan agama Allah. Sedangkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau penutup para nabi. Beliau sayyidu waladi Adam. Di antara semua manusia yang ada, beliau yang paling mulia. Bagaimana para tabi'in mengatakan kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW. Kita dulu diajarin perjalanan hidup Nabi, peperangan Nabi alaihi salatu wassalam, kama nu'allam as-surah minal Qur'an. Sebagaimana kita diajarin satu surat dari Al-Quran. Dihafal, diulangin, dibaca kembali, diterangkan, dibaca lagi, didengarkan. Seperti bagaimana kita menghafal satu surat dari Al-Quran. Ahibati fillah, hari ini kita akan berbincang tentang Perang Uhud. Perang Uhud adalah peperangan yang terjadi di bulan Syawal pada tahun ketiga Hijriah. Di bulan Ramadan, di tahun kedua, itu terjadi perang Badar. Jadi kira-kira jarak antara perang Uhud dengan perang Badar itu 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun itu terjadi beberapa peperangan. Bagaimana perang Bani Qainuqa, ya. Salah satu kabilah Yahudi yang berkhianat setelah perang Badar, yang berakhir dengan diusirnya mereka dari kota Madinah. Kemudian terjadi Ghazwatus Sawiq. Kemudian juga terjadi Ghazwatul Dhi Amr. Kemudian ada peristiwa dibunuhnya Ka'ab ibn al-Ashraf, salah satu tokoh Yahudi yang pandai membuat syair, dan dia dengan lisannya yang fasih, dengan kehebatannya menyusun bait-bait syair, dia mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengirim beberapa sahabat untuk membunuh dia. Kemudian terjadi Ghazwatul Bahran, dan terjadi pengiriman pasukan. Jadi ada perbedaan antara ghazwah dengan sariyah, ya. Kalau ghazwah itu biasanya istilah untuk peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Tapi sariyah itu biasanya Nabi alaihissalam mengirim pasukan. Ya, jumlahnya beragam. Ada yang 100, ada yang 50 orang, ada yang 3 orang, ada yang 10 orang. Subhanallah. Nabi mengutus pasukan Zaid bin Harithah. Ini peristiwa yang berhubungan langsung dengan perang Uhud. Kenapa mengutus Zaid bin Harithah dengan jumlah pasukan 100 orang waktu itu? Disebutkan bahwa orang-orang Quraisy di bulan Jumadal Akhirah itu mereka kebingungan. Kebingungan apa? Kebingungan untuk berdagang ke Syam.
Jadi orang-orang Quraisy ini punya dua perjalanan perniagaan mereka. Allah mengatakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka punya perjalanan menuju ke Yaman di musim dingin, dan di musim panas mereka melakukan perjalanan ke Syam. Dan sejak kejadian perang Badar, di mana terjadi di bulan Ramadan, itu kepulangan kafilah mereka dari Badar. Bulan Jumadal Akhirah sudah waktunya mereka berangkat. Karena kan Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi perjalanannya itu butuh 1 bulan. Pulang pergi berarti 2 bulan. Jadi ketika bulan Ramadan mereka balik tuh. Kemudian terjadi perang Badar. Apa yang terjadi? Mereka mau berangkat ke Syam tapi takut. Mereka khawatir karena jalan yang mengantarkan ke Syam itu harus lewat Madinah. Kalau lewat Madinah, mereka akan dihadang lagi oleh pasukan kaum muslimin. Maka terjadi diskusi di antara orang-orang musyrikin. Safwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf, dia yang dipilih untuk menjadi amir safar, menjadi pemimpin perjalanan ke Syam. Tapi dia bingung, mau lewat mana kita? Ini bahaya kata mereka. Kita salah langkah, habis dagangan kita. Akhirnya Safwan mengatakan, kalau kita nggak melakukan perniagaan ke Syam, maka kita akan makan dalam nih. Modal kita makan. Dan kita tahu bahwasanya hidup kita itu dari perdagangan di musim panas ke Syam, di musim dingin ke Yaman. Yaman ini sebenarnya bukan Yamannya, tapi Habasyah. Karena kita tahu Yaman berdekatan dengan Habasyah. Akhirnya ada seorang di antara mereka yang bernama Aswad bin Abdul Muttalib mengemukakan pendapat. Gimana kalau engkau ambil jalan Irak? Ini jalan Irak, ini jalan yang jauh sekali untuk menuju ke Syam. Nanti lewat Madinah juga, tapi jauh lewat Madinahnya. Insya Allah aman kata dia. Walaupun susah. Maka engkau pilih salah seorang pemandu yang handal. Dipilihlah Furat ibn Hayyan. Sudah. Ini rahasia. Bagaimana kemudian kafilah ini dihadang oleh pasukan yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW dengan komando Zaid bin Harithah. Kafilah dagang itu habis ya. Direbut oleh umat Islam. Kita perlu yakin bahwasanya apabila Allah menginginkan sesuatu terjadi, Allah akan siapkan. Apa yang disiapkan? Sebab-sebabnya. Bagaimana bocornya berita keberangkatan orang-orang musyrikin ke Syam. Ternyata Salid ibn Nu'man, dia sedang di Mekah, dia sedang ngobrol sama, dia sudah masuk Islam, tapi nggak tahu kayaknya orang-orang musyrikin bahwasanya dia masuk Islam. Dia sedang minum karena khamar masih halal pada waktu itu, bersama Nu'aim ibn Mas'ud al-Ashja'i. Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Mereka lagi minum. Nu'aim cerita, kita mau berangkat ini itu macam-macam. Dia bocorkan dalam kondisi mabuk. Dengar itu, maka Salid berangkat menuju Nabi SAW menyampaikan informasi itu. Nabi kirim Zaid bin Harith. Kaum muslimin harus yakin. Intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kalian.
Bagaimana caranya? Serahkan sama Allah. Bagaimana bocornya kafilah dagang ini? Dengan mabuknya salah satu yang mengetahui informasi tersebut. Akhirnya direbut itu kafilah dagang mereka. Komandan mereka kabur semua dan semuanya kabur kecuali pemandunya yang tidak kabur. Yang ditangkap akhirnya ditawan. Safwan bin Umayyah pulang ke Mekah dengan tangan kosong. Dagangan mereka habis. Maka kemudian mereka ngomong gak mungkin kita. Gak mungkin bertahan seperti ini. Harus mengembalikan pamor kita. Harus perang. Melawan Muhammad alaihissalam. Maka itulah salah satu penyebab terjadinya perang Uhud. Nah, kita akan baca. Silahkan. Nah, Pak Ustaz. Bismillah. Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu, bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Latar belakangnya adalah keinginan kaum musyrikin untuk balas dendam atas terbunuhnya orang-orang mereka pada Perang Badar. Ketika Abu Sufyan kembali dengan membawa kafilah dagangnya, ia berkata di hadapan para pembesar Quraisy, "Wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah mengalahkan kalian dan membunuh pemimpin-pemimpin terbaik kalian. Bantulah aku dengan harta ini untuk memeranginya." Mereka pun menyambut ajakan tersebut sehingga terkumpul 1.000 ekor unta dan 50.000 dinar. Barakallahu fikum. Nah, ini peristiwa perang Uhud. Jadi perang terbesar ya. Jadi penyusun kitab ini Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid itu memilih peristiwa-peristiwa yang besar. Supaya memang orang mudah untuk mengingatnya. Peperangan Ghazwatus Sawiq yang tadi kita sebutkan tidak dibahas oleh Syekh. Langsung dari Badar ke Uhud. Terjadi di bulan Syawal, disebutkan di pertengahan Syawal ya, tahun ketiga. Latar belakangnya apa? Balas dendam. Serta mengembalikan pamor mereka. Mengamankan perdagangan mereka. Mereka jamaah bertahun-tahun punya perdagangan yang aman. Allah sampai sebutkan dalam Al-Quran di surat Quraisy itu. Aman, mereka berangkat ke Syam. Mereka berangkat ke Yaman. Nggak ada yang ganggu mereka. Tapi gara-gara mereka menyimpang dari jalan Allah, Allah cabut keamanan tersebut. Di sini disebutkan bahwasanya di bulan Ramadan tahun sebelumnya, Abu Sufyan berhasil menyelamatkan kafilah. Terjadi peperangan tidak dengan kafilah, tapi dengan pasukan perang. Allah memenangkan kaum muslimin. 70 dari orang-orang musyrikin terbunuh. Termasuk dalamnya Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf. Kemudian 70 lebih kira-kira ditawan. Maka mereka berpikir, Abu Sufyan pada waktu itu mengatakan, ini kafilah jangan diutak-utik hartanya. Kenapa? Untuk balas dendam. Dan di situ ada 100 ekor, 1.000 ekor onta dan 50.000 dinar. 50.000 dinar kali 4,1 ya. Kira-kira 2 kintal lebih. Nah, 2 kintal lebih itu emas. Digunakan untuk perang. Karena memang peperangan itu membutuhkan biaya yang besar. Dan mereka mau. Mereka mau. Artinya harta mereka yang kafilah yang sebelumnya itu dibekukan. Digunakan untuk. Baik, silakan dilanjutkan. Mereka pun mulai menggalang pasukan untuk memerangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta bantuan kepada kabilah-kabilah yang tersebar di sekitar Mekah. Mereka berangkat meninggalkan Mekah hari Kamis bulan Syawal dengan kekuatan 3.000 prajurit. Barakallahu fikum. Nah, mereka akhirnya menggalang pasukan. Bagaimana cara menggalang pasukan? Kalau bicara penduduk Mekah saja nggak sampai 3.000. Maka mereka merekrut
orang-orang yang ada di sekitar Mekah. Ada kabilah-kabilah yang bukan Quraisy, mereka direkrut. Cara merekrutnya dengan mengirim penyair untuk membakar semangat mereka, untuk mengingatkan mereka dengan peristiwa Badar. Ya. Kalau kalian nggak ikut perang, kalian akan dihabisi sama Muhammad alaihissalam. Ada banyaklah mereka bikin bait-bait syair. Akhirnya mereka mau bergabung dengan pasukan Quraisy. Akhirnya terkumpul, disebutkan di sini 3.000 prajurit. Mereka siap untuk berangkat. Nah, lanjutkan. Al-Abbas bin Abdul Muthalib telah menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan apa yang tengah terjadi. Surat itu disampaikan oleh seorang kurir dari kabilah Bani Ghifar. Kemudian surat itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun meminta untuk merahasiakannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini bicara bagaimana kemudian Nabi bisa tahu. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Sedangkan sebagian besar anak-anak muda yang tidak ikut dalam perang Badar dan pemuda yang mencari syahid menginginkan untuk menyongsong musuh. Ya Rasulullah, marilah kita sambut musuh kita agar mereka tidak menganggap kita pengecut. Rasulullah tidak menyukai sikap mereka yang merengek terus. Ketika mereka bersikeras dengan keinginannya itu, beliau pun mengimami mereka dalam sholat Jumat, menasehati dan memerintahkan mereka untuk serius dan bersungguh-sungguh. Mereka pun senang untuk menyongsong musuh, sementara sebagian yang lain tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah mengimami mereka pada sholat asar, sementara mereka telah bersiap siaga. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Pada saat itu datanglah 2 sahabat yang bernama Sa'ad bin Musa dan Usaid bin Hudayr. Seraya berkata, kalian telah memaksa Rasulullah. Kembalikanlah keputusannya kepada beliau. Tiba-tiba Rasulullah muncul dengan pakaian perangnya dan sebilah pedang yang terhunus dan tutup kepala baja. Mereka pun menyesal atas sikap mereka selama ini seraya berkata, kami tidak ingin menentangmu. Ambillah keputusan sesuai kehendakmu ya Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan topi bajanya untuk melepas kembali sampai Allah memutuskan atas dirinya dengan musuhnya. Barakallahu fikum ya. Topi baja ini mungkin dirubah ya. Baju besinya sebenarnya. Baju besi. Baju perang ya. Baju perang yang dulu dari besi. Nah. Ya, kejadian itu pada hari Jumat. Nabi SAW ketika khutbah Jumat akhirnya menyampaikan kepada mereka bahwa kita akan menghadapi mereka di luar. Jadi Nabi mengalah jemaah. Di sini perlu diketahui bersama. Yang namanya musyawarah bukan harus pendapatmu yang diikuti. Walaupun kau pemimpin. Walaupun kau ketua. Rasulullah SAW saja akhirnya mengikuti pendapat yang banyak. Ketika itu para pemuda ya, mereka memilih untuk menghadapi musuh di luar. Karena mereka ingin mati syahid. Dan mereka juga tidak ingin orang-orang menganggap mereka pengecut. Akhirnya Nabi mengikuti pendapat mereka. Perempuan diselamatkan, ditaruh di benteng-benteng, mereka berangkat. Habis sholat asar ini, belum berangkat mereka masih. Datang 2 sahabat Nabi. Subhanallah, Usaid bin Hudayr ya, dan Sa'ad bin Mu'ad. Ini sepupuan ini. Salah satu tokoh dari kaum Ansor. Maka dia mengatakan kepada para sahabat, kalian tuh maksa Nabi. Kalian maksa Nabi. Nabi udah jelas-jelas mengatakan lebih baik bertahan. Kalian berpikir menghadapi mereka di luar sana. Akhirnya mereka minta maaf sama Rasulullah SAW. Mereka memohon maaf, tapi Nabi udah keluar dengan baju besinya. Bahkan ketika perang Uhud, Nabi SAW pakai baju besi double. Ini menunjukkan bahwasanya seorang itu tawakal, bukan berarti dia tidak berusaha. Nabi bertawakal, tapi beliau pakai baju besi.
Double lagi baju besi. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ketika para sahabat mengembalikan keputusan kepada Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, udah apa yang kau inginkan sudah. Maksudnya kita bertahan di kota Madinah sudah seperti yang kau inginkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu ayyadha'aha. Tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perangnya, baju besinya itu, untuk melepasnya kembali. Hatta yahkumullah bainahu wa baina aduwi. Sampai Allah memutuskan antara dirinya dengan musuhnya. Nah, boleh. Maka beliau lanjut. Baik, silahkan. Lanjutkan. Kemudian berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuatan kurang lebih 1.000 pasukan. Ketika mereka sampai di wilayah Sya'ud, Abdullah bin Ubay beserta 300 pengikutnya menarik diri sambil berkata, dia, Muhammad, telah mengikuti kemauan mereka sahabat dan mengabaikan aku. Untuk apa kita membunuh diri kita sendiri, wahai teman-teman? Maka ia pun kembali bersama pengikutnya dari kalangan munafikin dan orang-orang yang ragu. Barakallahu fikum. Jumlah pasukan berapa? 1.000. Sampai Sya'ud nggak jauh dari Masjid Nabawi, itu nggak jauh. Karena Uhud itu kira-kira 3 kilo mungkin, dari 3 kilo, 4 kilo lah. Jadi di tengah jalan, pasukan yang 1.000 tinggal 700. Kenapa? Ini hasutan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah pemimpin orang-orang munafikin. Dihasut, berpisah. Siapa yang bergabung? Orang-orang munafik juga yang sama dengan dia, atau orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang imannya lemah, yang hanya berpikir dunia. Jadi di antara tanda orang-orang munafik ini, kalau senang dia mau, kalau susah dia nggak mau. Maka diajak perang nggak mau mereka. Ya udah, tinggal 700. Dan sebagian sahabat yang lain, subhanallah, kepingin juga pulang seperti mereka. Alhamdulillah, Allah tetapkan mereka. Ini jamaah yang namanya qabilah. Qabilah itu punya fanatisme kepada pemimpin qabilah. Nah, silakan dilanjutkan. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan inspeksi pasukan. Ternyata terdapat beberapa anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk berperang. Hanya semangat saja dan keinginan untuk menjadi syuhada. Rasulullah menolak keikutsertaan mereka karena masih kecil. Di antara mereka yang ditolak adalah Samurah bin Jundab dan Rafi' bin Hudaij. Usia mereka ketika itu baru 15 tahun. Kemudian dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, Rafi' itu memiliki keahlian memanah. Kemudian beliau pun mengizinkannya. Selain itu dikatakan kepada beliau, Samurah dapat mengalahkan Rafi'. Maka beliau pun mengizinkannya. Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Kita lihat ya, Nabi SAW menolak yang di bawah umur 15 tahun untuk ikut perang. Menunjukkan umur 15 tahun itu udah siap. Udah siap untuk berperang. Udah siap untuk berjuang. Dan kalau kita lihat baligh, akil itu maksimal ya 15 tahun sudah. Kalau tanda-tandanya sebelum itu sudah, ya berarti dia sudah akil atau dia sudah baligh. Kemarin Anda bertemu dengan seorang profesor, dia menceritakan, Ustaz, ada sebuah penelitian yang mengatakan ke depan nih anak-anak itu cepat baligh tapi akilnya terlambat. Kemungkinan umur 8 tahun sudah baligh, tapi akalnya belum jangkep, belum genap akalnya. Makanya kadang-kala umur 25 tahun belum berakal dia ini. Artinya akal yang menyebabkan dia tahu dengan halal haram, akal yang menyebabkan dia jadi bijak. Seharusnya umur 15 tahun udah dapat itu. Makanya orang dulu umur 15 tahun udah bekerja, udah sukses. Sekarang sampai umur 24 tahun kadang-kala masih belum ada akalnya. Balik, iya udah balik. Oh dia udah kuliah, iya belum tentu akalnya ada. Ada keterlambatan di akal seseorang. Memahami mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat.
mana yang baik dan mana yang buruk. Kadang-kala buat dia semua sama. Ini para sahabat Nabi 15 tahun tuh. Ketika sudah selesai, diinspeksi, diatur mana yang boleh berangkat, mana yang nggak boleh berangkat. Mereka ingin mati syahid sudah jemaah. Dikasih tahu bahwasanya Rafi' bin Khadij itu termasuk yang ahli mana? Berarti kan kita nggak butuh kekuatan fisiknya. Mungkin dia masih kecil ya. Secara fisik dia kecil, tapi akalnya udah main. Dan dia ahli dalam memanah. Maka diperbolehkan. Ketika Rafi' bin Khadij dibolehkan, Samurah bin Jundab ini. Ya Allah, mereka anak-anak yang di bawah 15 tahun itu. Tapi sudah berakal jemaah. Sekarang kadang-kala umurnya sudah 50 tahun masih sibuk main game. Ada yang seperti itu. Iya sebagian ya. Ada akalnya yang gak lengkap. Terlambat dia menjadi orang yang akil. Maka subhanallah ketika dikatakan Samurah bisa gulat sama Rafi' dan mengalahkan Rafi'. Tadi Rafi' kan diperbolehkan. Karena dia ahli memanah. Dan memanah itu alat jarak jauh gitu loh. Untuk menyerang musuh. Maka Samurah nggak terima. Maka akhirnya dia laporan sama pamannya. Pamannya mengatakan kepada Nabi SAW. Bukan kepada paman, kepada suami ibunya ya. Akhirnya suami ibunya mengatakan kepada Nabi SAW. Ini Samurah ya Rasulullah. Bisa ngalahkan Rafi' gulat. Kenapa Rafi' boleh, dia nggak boleh. Mau mati nih orang-orang jemaah. Akhirnya Nabi SAW memanggil Samurah. Oke, sekarang tarung di depanku. Tarung nih. Rafi' sama Samurah. Ini menunjukkan Nabi SAW ingin memastikan layak atau tidak pasukan beliau. Jangan dikata, oh gimana anak-anak dibawa perang? Ya itu, dilihat. Ada anak-anak yang dibawa perang karena akalnya sudah jangkep. Ada orang dewasa yang tidak dibawa perang karena akalnya belum jangkep. Belum lengkap akal dia. Akhirnya Nabi melihat Samurah bisa mengalahkan Rafi' dalam gulat, diperbolehkan. Semangat Samurah jemaah bisa ikut perang. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perjalanannya seraya berkata, siapakah orang yang dapat mengantarkan kami ke pihak musuh lebih dekat lagi? Abu Khaisamah berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian ia pun mengajak Nabi melintasi bukit Bani Harithah dan perkebunan mereka. Ketika melintasi kebun milik Murabba' bin Qais, seorang munafik yang buta matanya, ketika ia mendengar Nabi dan sahabatnya akan melintasi kebunnya, ia pun melemparkan segenggam tanah ke arah para sahabat sambil berkata, jika kamu adalah Rasulullah, aku tidak halalkan masuk ke kebunku. Sahabat pun mengepung untuk membunuhnya. Tetapi Rasulullah mencegah mereka dan bersabda, janganlah kalian membunuhnya, sesungguhnya orang ini telah buta hatinya sebagaimana telah buta matanya. Allahu Akbar. Nih, bagaimana kita itu untuk meraih yang kita rencanakan perlu musyawarah dan perlu kerjasama. Tolong menolong. Nabi SAW mau ke Uhud, pasukan musyrikin sudah di Uhud. Mereka berangkat Jumat sore itu. Dan di akhir malam mereka mau menuju ke Uhud. Maka Nabi SAW nggak tahu jalan ke Uhud. Yang ngerti jalan di kota Madinah ya orang Madinah. Maka beliau bertanya, siapa yang dapat mengantarkan kami ke Uhud, tapi lebih dekat lagi, lebih cepat? Maka Abu Khaisamah mengatakan, ana ya Rasulullah. Akhirnya dibawa masuk lewat jalan-jalan lorong-lorong kecil ya. Kemudian lewat kebunnya kaum muslimin yang di situ, dan juga lewat kebunnya orang munafik ini, Mirba' bin Ghaidhi atau Qaidhi, dan dia adalah orang munafik. Dengar nih, ada pasukan lewat. Oh nggak halal kalian lewat sini, kata mereka. Ini kondisi darurat, perangan. Engkau seharusnya ikut perang, bukan malah merepotkan orang yang sedang berperang. Akhirnya Nabi SAW ketika banyak omong ini yang namanya subhanallah
Mirba' bin Ghaidhi ini sampai mau dibunuh sama sahabat. Tapi Nabi mengatakan, jangan dibunuh dia, kata dia. Jangan dibunuh. Ini orang hatinya buta, matanya buta. Jadi ada orang-orang yang nggak bisa kita kasih tahu dia apa, dibiarin. Barakallahu fiik. 6. Dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sebuah lembah di Uhud dengan posisi membelakangi gunung. Gunung Uhud dan melarang sahabat untuk berperang hingga ada instruksi. Sabtu pagi, beliau telah siap untuk berperang bersama 700 sahabat. Beliau menugaskan para pemanah yang berjumlah 50 orang di bawah komando Abdullah bin Jubair untuk tetap dalam posisinya, tidak meninggalkan posnya sekalipun ia melihat pasukannya disambar burung. Posisi para pemanah ini berada di belakang pasukan utama, dan Rasulullah memerintahkan mereka mengusir kaum musyrikin dengan hujan panah agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Masya Allah. Taib. Menyusun strategi. Nabi SAW sudah sampai nih di Uhud. Orang musyrikin udah nyampe duluan. Sehingga biasanya yang nyampe duluan itu akan menguasai lapangan perang ini. Dia sudah atur di mana pasukan mereka, di mana sayap kanan, di mana sayap kiri. Tapi alhamdulillah Nabi SAW bisa sampai ke Uhud dengan posisi Uhud di belakang mereka. Jadi mereka punya pertahanan, nggak bisa diserang dari belakang. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada pasukan itu, khususnya pasukan pemanah, ada 50 orang disuruh bertahan di namanya Jabal Ainain. Bukan Jabal Uhud, tapi Jabal Ainain itu bukit kecil yang di depannya Uhud. Karena ini lokasi yang strategis untuk menyerang umat Islam dari belakang. Maka diperintahkan mereka untuk memanahin pasukan berkuda orang-orang musyrikin dan orang-orang musyrikin sendiri. Pada waktu itu dari 3.000 pasukan ada 200 yang berkuda. Di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan satu di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka selalu berusaha untuk menyerang, tapi mereka mundur. Karena dipanahin oleh kaum muslimin pada waktu itu. Nah, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil dengan 2 baju perangnya, sementara kaum musyrikin tengah menyiapkan pasukannya. Mereka memiliki pasukan kavaleri 200 ekor kuda dengan sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Perang diawali dengan... Ada yang kurang nih berarti ya. Nah, ditambahkan. Afwan. Sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ada pasukan infanteri ya namanya. Pasukan yang jalan kaki. Sedangkan pejalan kaki wa 'alal musyati, ya, para pejalan kaki atau pasukan yang berjalan kaki itu di bawah pimpinan Safwan ibn Umayyah. Nah, lanjutkan. Perang diawali dengan pertarungan 1 lawan 1. Tolhah bin Abi Tolhah, salah satu pemegang panji orang kafir, menantang untuk bertanding. Ajakan ini pun disambut oleh Zubair dengan langsung menerjangnya saat musuh berada di atas untanya hingga jatuh tersungkur, lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari, sesungguhnya setiap nabi memiliki pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair bin Awam. Allahu Akbar. Iya. Bagaimana awal peperangan terjadi? Biasanya perang tanding 1 lawan 1. Tolha bin Abi Tolha. Ya. Ini dia salah satu pemegang panji orang-orang kafir. Ketika dia menantang Zubair bin Awam itu.
nggak banyak ngomong. Bagaimana Zubair lari, loncat ke ontanya. Ini menunjukkan Masya Allah para sahabat Nabi ya. Secara fisik mereka pejuang, mereka bukan orang-orang yang santai, yang malas. Mereka juga punya keahlian. Naik ini Tolha, kemudian dari atas ontanya diturunkan sama Tolha. Nah, di sini disebutkan ditebaslah batang lehernya. Ini tidak benar. Bukan ditebas batang lehernya. Diperbaiki, tapi disembelih. Bukan ditebas, disembelih. Disebutkan dalam bahasa Arabnya, wadzabahahu bisayfi. Disembelih sama pedang. Jadi posisi musuh benar-benar posisi yang lemah. Dari atas yang awalnya nampang, diturunkan sama Zubair ke tanah, bukan dipenggal. Disembelih sama Zubair bin Awwam. Ini untuk mendonkan mental mereka. Jadi sebelum perang berkecamuk, perang tanding ini dalam rangka memotivasi mereka atau melemahkan semangat mereka. Baru setelah itu terjadi peperangan. Baik, dilanjutkan. Setelah itu, perang massal pun berkecamuk. Pedang saling berdentingan. Kaum musyrikin sempat berusaha sebanyak 3 kali untuk menembus pertahanan kaum muslimin. Tetapi dapat digagalkan oleh pasukan pemanah sehingga mereka pun mundur. Umat Islam saat itu tengah diuji dengan kebaikan dan mereka mampu memperlihatkan kepahlawanannya sehingga membuat kaum musyrikin lemah tak berdaya. Allahu Akbar ya ma. Iya. Ini bagaimana kaum muslimin pada waktu itu ya. Ketika perang besar-besaran terjadi. Sudah berkecamuk. Orang musyrikin berusaha menyerang dari belakang. Tapi ada Bukit Ainain. Ada 50 pemanah tuh. Gak bisa mereka melakukan itu. Allah benar-benar menjaga umat Islam. Dan ingat Nabi telah berpesan kepada pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang. Kalah atau menang kalian tetap di atas bukit ini. Tetap. Itu pesan Nabi SAW. 3 kali mereka berusaha dengan kudanya. Jadi Khalid bin Walid berusaha dengan kudanya. Dipanain ya. 50 orang sekali panah. 50 panah keluar. Kuda yang berjumlah 100. Mundur belakang. Nanti datang lagi. Panah lagi. Akhirnya mereka nggak berhasil menyerang kaum muslimin dari belakang. Nah, lanjutkan. Ali, Zubair, Tolha, Abu Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka berperang dengan gagah berani. Begitu pula singa Allah dan Rasulnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan beliau sempat membunuh beberapa pembawa panji-panji kemusyrikan dari Bani Abdidar. Namun tiba-tiba Wahsy yang sejak tadi mencari kesempatan untuk membunuh Hamzah, melemparkan tombaknya hingga membunuhnya. Wahsy menceritakan peristiwa tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sesungguhnya Hamzah telah membunuh Tuaimah pada perang Badar. Tuanku Jubair bin Mut'im berkata kepadaku, jika kamu berhasil membunuh Hamzah yang telah membunuh pamanku, maka kamu akan merdeka, tidak menjadi budak lagi. Ketika orang-orang keluar menuju Uhud untuk berperang, aku pun ikut bersama mereka. Tatkala pasukan sudah saling berhadapan, tampillah Siba seraya berkata, adakah di antara kalian yang berani melakukan perang tanding? Maka tampillah Hamzah menghadapinya seraya berkata, hai Siba, anak induk singa yang putus ekornya, apakah kamu menantang Allah dan Rasul-Nya? Maka Hamzah pun mampu membunuhnya. Barakallahu fikum. Afwan sebelum. Subhanallah ya. Ini ucapan Hamzah menghadapi Siba ya. Hamzah memanggil ya Siba. Anak induk singa. Enggak, ini bukan anak induk singa. Kalau anaknya induk singa, sebuah kehormatan kalau dia disebut anaknya. Jadi dia anak Ummi Anmar. Anak Ummu Anmar. Muqatti'atil budur, tukang sunat perempuan.
Ini tukang sunat perempuan, bukan putus ekornya, tapi tukang sunatnya para wanita. Jadi wanita dulu disunat gitu. Ini disebutkan dia ibunya itu tukang sunat perempuan. Nah, maka kemudian Maka tampillah Hamzah menghadapinya seraya berkata, "Hai Siba, anak Ummu Umar, tukang sunat Ummu perempuan." Anmar ya. Ummu Ummu Ammar, Anmar. Ummu Anmar, Ya. tukang sunat perempuan, apakah kamu menantang Allah dan Rasul-Nya? Maka Hamzah pun mampu membunuhnya. Aku pun menyelinap di balik batu untuk mendekati Hamzah, dan kemudian aku pun melemparkan tombakku ke arahnya. Setelah peristiwa tersebut, Wahsy masuk Baik, Islam. ada lanjutannya. Untuk mendekati, kemudian aku pun melemparkan tombakku ke arahnya. Fi sannatihi, ke arahnya, kemudian mengenai yang di bawah perutnya sampai tembus ke belakang. Iya. Sampai tembus ke belakang. Fa'adhawa qala fakana dzalikal ahdubi. Itu terakhir yang dilihat oleh Wahsy. Dia melemparkan tombaknya ke Hamzah. Jadi bukan sedang perang sama Hamzah. Hamzah sedang berperang dengan yang lainnya. Si Wahsy ini memang cari posisi. Kemudian dia lemparkan sampai tembus jemaah ke belakangnya dia. Itu yang menyebabkan Hamzah meninggal dunia radhiyallahu taala. Baik. Dilanjutkan. Setelah peristiwa tersebut, Wahsy masuk Islam dan ikut dalam perang Yamamah dan berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab dengan tombak yang sama. Masya Allah jemaah. Ya, dia membunuh Hamzah tapi kemudian dia masuk Islam. Islam ini agama rahmat lil alamin. Rahmatan lil alamin. Bagaimana yang membunuh paman Nabi SAW. Nanti selesai perang Uhud, Nabi itu sedih banget ya, dengan terbunuhnya Hamzah. Tapi kemudian masuk Islam Wahsy. Diterima. Nabi bertanya kepada Wahsy, bagaimana engkau membunuh Hamzah? Ceritakan tadi bagaimana dia melihat Hamzah ini seperti singa ya, yang siapa saja yang mendekat sama Hamzah dibunuh. Wahsy nggak berani, maka dia serang dari tempat yang Hamzah nggak ngelihat gitu. Akhirnya Nabi SAW meminta kepada Wahsy, kalau bisa engkau jangan tampakkan wajahmu kepada aku. Bukan Nabi tidak menerima Hamzah ya, tidak. Tapi supaya Nabi nggak trauma. Jadi kalau ngelihat Wahsy jadi ingat Hamzah. Jadi ingat Hamzah. Supaya kesedihan itu hilang. Wahsy kalau hadir di majelisnya Rasulullah SAW, biasanya dia cari tempat yang nggak kelihatan sama Rasulullah SAW. Seperti itu. Dan Allah berikan kemuliaan kepada Wahsy. Dia dapat membunuh Musailamah al-Kadzab. Yang mengaku sebagai Nabi. Dan ketika itu para sahabat banyak yang meninggal. Maka Allah memperkenankan Wahsy untuk membunuh Musailamah al-Kadzab. Dan semoga itu menjadi pahala yang besar buat Wahsy atas apa yang dia perjuangkan. Nah, Malaikat juga ikut dalam perang Uhud ini. Dari Abu Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud dikawal oleh 2 orang berpakaian putih berperang dengan gagah berani yang belum pernah aku melihat sebelumnya maupun sesudahnya. Ibnu Hajar mengomentari hadis di atas bahwa kedua orang yang mengawal beliau adalah Jibril dan Mikail. Kemudian Allah pun memberikan kemenangan kepada kaum mukminin. Mereka menghalau kaum musyrikin dengan pedang sehingga mengakibatkan kekalahan fatal bagi kaum musyrikin. Mereka lari tunggang langgang, sementara kaum perempuannya meneriakkan kesialan dan sumpah serapah. Kaum muslimin terus mendesak mereka dan berhasil mengumpulkan ghanimah atau rampasan perang yang sangat banyak. Sementara itu, pasukan pemanah melupakan pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan posisinya. Mereka berkata, "Ayo kita kumpulkan ghanimah. Teman-teman kita telah menang. Apa yang kalian tunggu lagi?" Abdullah bin Jubair berkata, "Apakah kalian lupa apa yang dipesankan Rasulullah kepada kalian?"
Khalid bin Walid yang melihat pos pemanah telah ditinggalkan, maka ia pun membawa pasukan berkudanya yang diikuti oleh Ikrimah dan berhasil menempati pos tersebut setelah membunuh Abdullah bin Jubair dan beberapa temannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dalam perang Uhud, kaum musyrikin dapat dikalahkan. Tiba-tiba iblis laknatullah alaih berteriak, "Hai hamba-hamba Allah, kalian menang." Kemudian kaum musyrikin yang sebagian sudah lari meninggalkan medan perang, balik kembali dan bergabung. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini disebutkan iblis berteriak, "Hai hamba Allah, kalian menang." Bukan kalian menang. Ukhrakum disebutkan belakang kalian. Yakni serang belakang kalian. Serang belakang kalian. Kemudian kaum musyrikin yang sebagian sudah meninggalkan medan perang balik kembali. Iya, balik kembali dan bergabung dengan yang bagian belakang. Baik, ahibati fillah. Malaikat hadir dalam peperangan itu. Sebagian bertanya, kenapa kok nggak Allah matikan aja orang musyrikin yang 3.000 dengan satu sayap Jibril? Allah ingin kemenangan itu seperti kemenangan biasa. Agar manusia berjuang gitu. Maka dibiarkan sahabat berjuang. Dan Nabi SAW dijaga. Walaupun beliau juga terluka nanti ini perang Uhud. Ya, gigi beliau patah. SAW. Umat Islam di awal peperangan menang. Mereka berhasil menembus pasukan musyrikin. Sampai dalam beberapa riwayat Abu Dujanah yang pegang pedang Nabi SAW. Itu dia bawa pedang Nabi SAW. Sampai menembus akhir musyrikin. Ketika satu orang mau dipenggal diangkat. Ditanya sama Zubair bin Awam. Karena Zubair pada waktu itu berharap pedang itu buat dia gitu. Tapi ternyata diberikan kepada Abu Dujanah Al-Ansari. Kata Abu Dujanah, ketika aku hendak menebas orang tersebut, dia teriak-teriak. Ternyata dia seorang wanita. Maka aku menghormatin pedang Nabi SAW dari darah wanita. Allah berikan kemenangan sampai tunggang langgang lari orang musyrik. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid ketika melihat umat Islam yang awalnya berjaga di bukit ini ribut ya. Sehingga disebutkan beberapa riwayat 35 orang turun. Tinggal 15 orang. Sehingga 15 orang untuk menghalau 1.000 pasukan nggak bisa. Afan 100 pasukan berkuda berat buat mereka. Apalagi ditambahin dengan pasukannya Ikrimah. Jadi 200 orang. Akhirnya Khalid bin Walid naik ke bukit Jabal Ainain. Dibunuh sahabat yang ada di atas. Komandannya dibunuh. Kemudian turun dari bukit itu menyerang umat Islam dari belakang. Ketika menyerang Islam dari belakang nih orang kan lagi lari orang musyrik nih. Mereka dapat seruan iblis ya Allah. Iblis ini hadir terus ya. Ketika perang Badar dia hadir. Uhud dia hadir. Teriak iblis belakang kalian, belakang kalian. Ketika mereka lagi lari. Melihat belakang loh. Umat Islam lagi diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid. Akhirnya yang awalnya kabur jadi berbalik arah. Maka umat Islam berada di posisi kejepit ya. Diserang dari belakang, diserang dari depan. Mereka sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Sedang bungkuk-bungkuk ngambil, diserang. Kacau pasukan umat Islam. Nah, lanjut. Dari Al-Bara' berkata, hari itu kami menghadapi kaum musyrikin dan Nabi SAW telah mengatur pasukan pemanah dan menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai komandannya. Beliau berpesan, kalian jangan tinggalkan pos kalian sekalipun kami menang. Atau kalian melihat kami kalah, tidak perlu kalian turun membantu kami. Ketika perang berkecamuk, mereka kaum musyrikin lari tunggang langgang. Aku melihat kaum perempuannya mengangkat gaunnya sehingga terlihat perhiasan yang ada pada betisnya. Kemudian pasukan pemanah berteriak, "Ghanimah." Abdullah bin Jubair berkata, Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita untuk tidak meninggalkan pos. Namun mereka tidak mempedulikannya, sehingga terbunuhlah sebanyak 70 sahabat. Abu Sufyan sangat senang sekali seraya berkata,
"Masih hidupkah Muhammad?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jangan kalian jawab." Abu Sufyan melanjutkan, "Masih hidupkah Ibnu Quhafah?" "Jangan dijawab," sergah beliau. "Masih hidupkah Umar?" "Jangan dijawab," sergah Nabi lagi. Kalau begitu mereka telah terbunuh. Seandainya mereka masih hidup, pasti mereka akan menjawabnya. Umar yang tidak mampu mengendalikan emosinya berkata, "Perkiraan kamu tidak benar, wahai musuh Allah. Semoga Allah akan selalu menghinakanmu." Abu Sufyan berkata, "Hidup Hubal." "Jawablah," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat berkata, "Dengan apa kami harus menjawabnya?" Beliau berkata, "Katakan Allah lebih tinggi dan mulia." Abu Sufyan berkata lagi, "Kami memiliki Tuhan Uzza yang mulia, sementara kalian tidak memiliki kemuliaan." "Jawablah," sergah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, "Dengan apa kami menjawabnya?" "Katakan, Allah penolong kami, sementara kalian tidak memiliki penolong." Abu Sufyan berkata, "Hari ini kami telah menebus kekalahan kami pada Perang Badar, dan perang akan terus berlanjut. Kalian telah mendapatkan perlawanan yang seimbang. Barakallahu fiik. Afwan. Ada yang diperbaiki terjemahan ini. Ketika mengatakan kami memiliki Tuhan Uzza yang mulia, sementara kalian tidak memiliki kemuliaan. Yang betul, sementara kalian tidak memiliki Uzza. Kalian tidak memiliki Uzza. Taib. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, hari ini kami telah menembus kekalahan kami pada perang Badar. Wal harbu sijal. Jadi perang bukan terus berlanjut ya. Perang istilahnya itu apa ya? Derau. Satu-satu. Dan perang ini jadi satu-satu sudah. Kemarin kalian menang, sekarang kalian kalah. Jadi satu-satu. Kalian telah mendapatkan, kalian akan mendapati, bukan telah mendapati ya. Tolong diperbaiki. Kalian akan mendapati mutilasi. Mustalah ini, enggak tahu ya bahasa Indonesia yang betul, apa mutilasi ya. Jadi orang musyrikin itu merusak jenazah para sahabat. Dipotong hidungnya, telinganya dipotong ya, kepala, perutnya dibelah sama mereka. Pokoknya mustalah itu akan didapatkan, akan mendapati tadi perusakan jenazah ya. Perusakan jenazah. Maka kata Abu Sufyan, bentar. Lam amur biha, kata aku tidak memerintahkannya dan kamu tidak dapat. Allah Akbar. Ini terjemahannya jauh bangetnya. Aku tidak memerintahkannya walam tasukni, dan itu tidak membuat aku tidak menyukainya juga. Aku tidak memerintahkan untuk memutilasi itu, untuk merusak wajahnya. Aku tidak memerintahkan hal itu, tapi hal itu terjadi, aku juga bukan benci gitu loh. Aku juga meridhoinya gitu, tapi aku tidak nyuruh. Jadi, ahibati fillah, itu perang Uhud. Jadi gara-gara 50 orang atau sebagian dari 50 orang tidak nurut, Allah berikan kekalahan. Dan kekalahan yang fatal. Banyak loh sahabat yang meninggal dunia. 70 sahabat Nabi lebih yang meninggal dunia. Radhiyallahu ta'ala anhum. Taib. Ana rasa kalau banyak pertanyaan kita cukupkan di sini. Atau kita lanjut? Nah. Saat ini baru 2, Pak Ustadz. Berarti kita lanjut insya Allah. Bismillah. Bencana telah menimpa umat Islam. Barisan mereka pun sempat kacau balau. Sehingga kaum musyrikin berupaya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qum'ah. Tetapi dapat dihadang oleh Mus'ab, dan kemudian ia pun membunuhnya karena menduga Mus'ab adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersebarlah berita kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menimbulkan kekacauan dan kelemahan pada barisan kaum muslimin. Ada di antara mereka yang lari meninggalkan kancah peperangan menuju Madinah untuk mengurus kembali rumah dan kebunnya. Ada juga yang naik ke gunung lalu membuang senjatanya.
Ada juga yang tetap berjuang membela agamanya. Anas bin Nazor tampil di hadapan orang-orang seraya berkata, "Apa yang membuat kalian duduk-duduk saja?" Mereka berkata, "Rasulullah telah terbunuh." Anas berkata, "Wahai kalian semua, kalaupun Muhammad telah terbunuh, maka sesungguhnya Tuhan Muhammad tidak terbunuh. Lalu apa yang akan kalian lakukan dalam kehidupan ini sepeninggal Rasulullah? Berperanglah sebagaimana beliau berperang, dan matilah sebagaimana beliau mati." Lalu Anas berdoa, "Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu dari apa yang mereka kaum muslimin katakan, dan aku melepas diri dari apa yang dibawa oleh mereka kaum musyrikin." Kemudian Anas bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz seraya berkata, "Ya Sa'ad, aku mencium aroma surga dari belakang Uhud." Kemudian ia pun memasuki kancah perang yang tengah berkecambuk dan terus berperang hingga syahid. Jam 9 mulainya. Nah, dilanjutkan. Sedikitnya terdapat 80 lebih luka pada tubuhnya yang disebabkan sabetan pedang, tikaman tombak, dan anak panah. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi perang Uhud ini menyisakan kesedihan yang mendalam di diri para sahabat. Benar-benar musibah yang besar. Bagaimana posisi Rasulullah SAW disebutkan beliau hendak dibunuh sama Ibn Qami'ah ya. Kemudian dihadang oleh Mus'ab bin Umair ya. Lalu pasukan itu nggak karu-karuan. Ada yang lari ke dalam kota Madinah. Udah nggak balik mereka sudah. Ada yang lari ke gunung dilempar senjatanya. Ada yang bertahan. Di antara yang bertahan, apalagi ketika mereka mendengar Nabi SAW meninggal dunia, terbunuh, mereka jadi lemes. Shock mereka. Anas ibn Nadhr. Anas bin Nadhr ini pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Nadhr ini ketika perang Badar dia nggak ikut. Dia yang sempat mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku minta maaf karena aku nggak bisa mendampingimu ketika perang Badar ya. Insya Allah kalau Allah hadirkan aku di salah satu peperangan, Allah akan lihat apa yang aku kerjakan." Ini adalah Quran Anas ibn Nadhr. Dia terus berjuang dan sampai mati. Ketika dia lewat ya sama Sa'ad bin Mu'adz, dia mengatakan, "Ya Sa'ad, aku mencium aroma Uhud ini, aroma surga di bawah Uhud, bukan di belakang Uhud, tapi di bawah Uhud." Akhirnya Anas bin Nadhr ini masuk ke medan perang. Dia berperang sendirian jemaah sampai mati. Bagaimana ketika dia perang sendirian menghadapi pasukan musyrikin yang 3.000 tadi? Dia akan diserang dari belakang, dari kanan, dari kiri, dia hadapin semuanya. Sampai ketika mati, Anas bin Nadhr ini tidak dikenali. Gak dikenali, siapa ini? Jenazahnya siapa? Kecuali adiknya yang tahu. Karena di jari-jarinya itu ada tanda. Itu adalah saudaranya dia. Barakallahu fikum. Nah. Di sekitar Rasulullah terdapat beberapa sahabat muhajirin dan ansor yang menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindunginya. Mereka benar-benar gigih dalam berjuang. Hingga Rasulullah berada di atas batu yang berada di atas gunung Uhud. Beliau mengalami luka yang cukup serius. Giginya patah, bibir bawahnya dan keningnya robek, 2 mata besi masuk melukai pipi beliau yang kemudian dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan giginya, hingga copot karena sangat dalamnya besi tersebut menancap pada wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga copot, apanya yang copot? Giginya Iya. Abu Ubaidah. Nah, jadi yang copot itu gigi depannya, 2 gigi depannya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Nah.
Ya. Ketika kekalahan melanda disebabkan sikap membangkangnya para pemanah terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat yang terbunuh yang kemudian dimutilasi oleh kaum musyrikin dengan cara memotong hidung dan telinga para syuhada, serta membelah perut mereka dengan penuh kedengkian dan dendam kesumat. Sedikitnya 70 sahabat yang menjadi syuhada dan kebanyakan mereka adalah dari kalangan Ansor. Rasulullah memerintahkan untuk mengubur mereka pada lokasi mereka terbunuh. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimpun 2 orang syuhada dalam satu baju atau kafan. Kemudian beliau berkata, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Apabila sahabat menunjuk salah satunya, Rasulullah memasukkannya lebih dahulu ke liang lahat seraya berkata, aku menjadi saksi mereka kelak pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ya. Pada perang tersebut, banyak kaum muslimin yang mengalami luka. Kemudian Rasulullah kembali ke Madinah setelah mengubur para syuhada dan mengusir kaum musyrikin hingga Hamroh Asad untuk menunjukkan kekuatan umat Islam dan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Iya. Ahibati fillah. Rasulullah SAW bersedih sekali. Di perang Uhud ini ada kejadian satu-satunya orang yang dibunuh sama Rasulullah SAW. Ubay bin Khalaf. Jadi ketika Nabi sudah di atas gunung ya, kan beliau naik ke atas bersama sahabat-sahabat, tahu-tahu Ubay bin Khalaf datang ya. Naik kudanya, dia hendak menyerang Nabi SAW. Sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah kita halau dia. Kata Nabi, biarkan dia. Ketika dia sudah mendekat, Nabi SAW ambil salah satu tombaknya sahabat. Beliau berdiri, itu sahabat bertaburan. Kemudian ditusuk di lehernya Ubay bin Khalaf ini. Tapi nggak sampai masuk. Nggak sampai terluka dia. Tapi Ubay bin Khalaf teriak-teriak. Dia seperti sapi yang mati. Kata mereka. Kata orang-orang musyrikin, kok kenapa? Nggak apa-apa, kata dia. Nggak ada yang luka, kata dia. Aku dibunuh sama Muhammad. Dan betul di perjalanan dia mati. Itu orang yang paling buruk yang dibunuh oleh Nabi SAW. Di sini juga kita lihat ada yang namanya perang Hamra'ul Asad. Jadi setelah terjadi peperangan, orang-orang musyrikin kan pulang. Di tengah jalan, mereka berpikir, kenapa kita tidak habisi Muhammad SAW? Dialog yang terjadi antara Abu Sufyan kan menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW masih hidup, kemudian Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup. Akhirnya Abu Sufyan dan pasukan orang musyrik ini berpikir, kita balik aja. Mumpung mereka sedang terluka. Mendengar itu Nabi SAW mengatakan, semua yang ikut perang tadi berangkat. Yang nggak ikut nggak boleh ikut. Artinya yang nggak ikut perang Uhud nggak boleh ikut. Nabi berangkat menuju ke Hamra'ul Asad. Ya, lumayan jauh dari kota Madinah. Akhirnya mendengar pasukan umat Islam mau menghadapi mereka. Mereka ketakutan dan mereka akhirnya pulang. Baik, dilanjutkan. Peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan alasan untuk memaki dan mencela oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafikin dan orang-orang Yahudi. Mereka berkata, Muhammad hanya mencari kekuasaan, dan mereka pun mengolok-olok Rasulullah sambil berkata, seandainya yang terbunuh bersama kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Tentang peristiwa Uhud ini, Allah menurunkan 60 ayat dalam surat Ali Imran, diawali dengan... Afwan, ini ucapan seandainya yang terbunuh bersama kami, ya artinya tidak ikut perang ya, ini mereka tidak akan terbunuh. Siap. Nah, lanjutkan tentang peristiwa Uhud ini. Tentang peristiwa Uhud ini, Allah menurunkan 60 ayat dalam surat Ali Imran. Diawali dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh godauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina wa qa'ida lil qital.
Wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hingga 60 ayat berikutnya. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah, sumber perjalanan hidup Nabi itu, yang pertama adalah Al-Quran. Makanya seharusnya kita yang menghatamkan Al-Quran, itu kita akan melewatin lagi tuh perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq ya, perang Bani Quraidah ya. Itu kita akan Khaybar umpamanya. Ada penyebutan atau Bani Nadir. Cuma kadang-kala kita baca Quran itu, yang penting hatam. Maka mulai saat ini kalau disebutkan tadi, dari ayat 60 ayat ya, bagaimana Allah menyebut dari ayat 121 sampai ayat 180-an atau 81, itu bercerita tentang perang. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah bicara hikmah, ada banyak hikmah yang dapat disimpulkan dari perang Uhud ini. Tanpa membaca pembahasan ini pun kita seharusnya bisa menyimpulkan. Tapi terkadang sebagian orang membaca sejarah ya sekedar sejarah gitu. Sehingga tidak banyak faedah yang dia dapatkan. Sehingga insya Allah kita akan baca hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa perang Uhud. Barakallahu fiik, mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi dan nasihatnya. Kepada peserta kajian yang telah bergabung di Zoom dan akan menyampaikan pertanyaan, silakan menyampaikannya melalui room chat yang insya Allah akan kami bacakan sesuai dengan ketersediaan waktu. Pertanyaan pertama Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya mengenai amalan-amalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sholat sunnah dan puasa sunnah. Dalam bersafar, beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar dan sholat witir. Beliau membatalkan puasa sunnah ketika beliau menghadiri undangan makan. Bagaimana dengan kita-kita yang ketika bersafar tetap melakukan sholat sunnah fajar, witir, dan sholat sunnah lainnya, dan tetap berpuasa sunnah walaupun menghadiri undangan yang ada makan-makannya? Apakah kita dikatakan lebih hebat dari Rasulullah? Dan apakah ini juga dinisbatkan ke amalan bid'ah yang mengamalkan melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jazakumullahu khairan Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala meninggalkan satu amalan yang sebenarnya beliau ingin mengamalkan. Itu tujuannya memberikan keringanan buat umat Islam. Seperti beliau ingin mewajibkan siwak tiap waktu sholat. Tapi beliau tidak lakukan. Karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Umatnya melakukan silahkan, itu dianjurkan sekali. Tapi beliau tidak sampai mewajibkannya. Bahkan ada amalan-amalan yang beliau tinggalkan karena beliau khawatir nanti diwajibkan buat umatnya. Seperti sholat malam di bulan Ramadan ya, tarawih. Yang dikenal dengan nama tarawih. Nabi hanya sholat 3 malam. Setelah beliau nggak pernah lagi mimpin jamaah. Karena beliau khawatir nanti diwajibkan. Sehingga hal-hal yang Nabi meninggalkannya karena takut diwajibkan buat umatnya, maka setelah Nabi meninggal dunia, boleh kita mengamalkannya. Karena sudah nggak ada lagi kewajiban yang akan turun. Kalau tadi dikatakan Nabi SAW ya, beliau ketika safar ya, beliau hanya sholat witir ya, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh yang beliau jaga. Bagaimana dengan kita? Ya jaga itu. Witir itu 11 rakaat, 9 rakaat. Jangan berpikir witir itu 1 rakaat 3. Enggak, witir itu bisa 3, 5, 7, dan 11 rakaat itu witir juga yang dilakukan Nabi alaihissalam. Beliau tidak pernah tinggalkan hal itu. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana dengan orang-orang yang mamanya dia safar, kemudian dia tetap mau sholat qobliyah ba'diyah karena sholatnya enggak kosor ya. Seperti orang yang mungkin anak sholatnya di masjid Ustaz. Seperti orang yang mungkin berangkat haji,
orang berangkat umroh, aneh kepingin memperbanyak sholat. Sebenarnya nggak apa-apa karena memang meninggalkannya bukan sebuah kewajiban, tapi menjadi sebuah rukhsah, sebuah dispensasi. Nabi SAW nggak puasa Daud. Beliau nggak puasa Daud. Tapi kita diperintahkan untuk puasa Daud gitu ya. Orang itu macam-macam. Jadi intinya apabila seorang mengamalkan sesuatu karena dia merasa aku punya waktu untuk mengamalkannya ya. Atau dia ingin mencari fadilah tersendiri karena dia sedang dalam kondisi umroh berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, insya Allah nggak ada masalah. Walaupun kalau dia orang yang biasa menjalankan sholat rawatib ya, kemudian dia safar dan tidak melakukannya, itu satu dispensasi dan dia tetap akan dapat pahala tersebut. Bagaimana dengan puasa? Nabi SAW ketika puasa sunnah ada undangan, nggak selalu berbuka Nabi SAW. Yang mau berbuka silahkan, yang nggak apa-apa. Jadi safar pun, para ulama kata, apakah ketika safar kita wajib berbuka? Enggak, itu rukhsah gitu. Yang merasa keberatan silahkan dia berbuka. Yang merasa kuat dia mau tetap berpuasa diperbolehkan. Jadi ada hal-hal dalam agama yang sebenarnya ada kebebasan. Yang Nabi memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengamalkan atau untuk meninggalkan. Jadi kita pun boleh memilih pada saat itu dan tidak termasuk bid'ah sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kurban dan lahiran anak insya Allah berdekatan. Dana anak nggak banyak. Baiknya kurban atau akikah dulu Ustadz. Insya Allah anak kami laki-laki. Dan kalau kurban, satu akikah, kalau kurban satu dan akikah satu, anaknya laki-laki, bolehkah Ustadz? Syukron, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ada khilaf ya di antara para ulama tentang menggabungkan akikah sama kurban. Jadi kalau tadi dikatakan mana yang harus didahulukan, ini ada khilaf di antara para ulama menggabungkan akikah dengan kurban. Sebagian ulama ini seperti mazhabnya Al-Imam Ahmad ya, beliau membolehkan. Dan itu juga mazhab Syafi'i ya, beliau membolehkan hal itu. Tapi kalau memang berpendapat tidak bisa digabungkan dan itu mungkin lebih utama ya, akikah sendiri, udhiyah sendiri. Kalau kurban itu waktunya ditetapkan. Tanggal 10, 11, 12, 13. Itu waktunya. Sedangkan akikah hari ke-7. Kapan hari ke-7-nya kita nggak tahu. Kalau hari ke-7-nya bertepatan dengan Idul Adha, di sini yang terjadi khilaf. Boleh nggak itu Anda niatkan kurban sekalian akikah? Karena hari ke-7-nya bertepatan dengan Idul Adha. Kalau nggak bertepatan, kan memang bisa di hari ke-14, hari ke-21, atau kapan dia mampunya, baru dia akikah. Jadi, wallahu a'lam bishawab, ketika engkau memang sekarang bertepatan dengan kurban, dan nanti lahirnya pas mendekati Idul Adha, atau bertepatan dengan tanggal 10, 11, 12, 13 waktu akikahnya, maka engkau berkurban saja. Engkau berkurban, akikahnya nanti. Kalau dikatakan boleh nggak Ustaz? Kalau tadi kan anak laki 2. 1 kurban, 1 akikah. Boleh, karena nggak harus 2 ya. Artinya akikah itu buat anak laki nggak harus 2. Tapi disunnahkan 2. Kalau dia 1 pun, insya Allah tetap dia disebut telah mengakikahkan anaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, izin bertanya, Waalaikumsalam. apakah ketika kita lupa saat bangun tidur, sementara kita belum sholat witir, sementara itu sholat subuh sudah berkumandang. Lalu apakah sebelum sholat sunnah, sebelum subuh, lantas kita sholat witir dulu,
lalu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian baru sholat subuh. Syukron jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, bagi yang terbiasa sholat witir di malam hari, kemudian dia ketiduran, dia sakit, maka dia boleh mengqadha'nya. Kapan mengqadha'nya? Di waktu duha. Itu yang lebih utama. Nabi SAW, kalau beliau ketiduran ya, atau beliau sakit nggak bisa sholat malam, sholat witir itu, beliau mengqadha'nya di waktu duha, genap, tidak witir, dengan jumlah yang genap. Kalau biasa beliau sholat 11 rakaat witir itu, maka beliau mengqadha'nya di waktu duha 12 rakaat. Jadi pelaksanaannya di waktu duha, tapi karena sudah bukan waktu malam, maka genap, tidak witir. Kalau umpamanya seorang perempuan, umpamanya dia mendengar adzan kumandangkan dan sudah qomat di masjid, nggak ada masalah. Dia sholat qobliyah dulu, baru dia sholat fardu. Karena dia tidak diperintahkan untuk sholat berjamaah. Adapun bagi kaum laki-laki yang masuk ke masjid, ternyata sudah iqamah untuk sholat subuh, maka dia langsung iqamah, langsung sholat subuhnya. Bagaimana dengan 2 rakaat sebelum subuh yang dia tinggalkan? Dia nanti qadha. Bisa diqadha selesai sholat subuh, tapi yang lebih utama mungkin dia qadha'nya di waktu duha juga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bertanya, saya di kompleks sebagai admin di grup Muslim. Alhamdulillah, 4 tahun ini saya sedang dalam proses belajar agama Islam sesuai sunnah. Saya setiap hari share artikel Islam sesuai sunnah, jadwal kajian, dan lain-lain yang sesuai sunnah. Saya join di beberapa grup WA sunnah. Saya share kembali artikel-artikel yang saya dapatkan itu. Tetapi dalam hati sekarang ini, saya kok ada rasa khawatir dengan posisi admin ini. Takut terjangkit ujub, ria, dan saya khawatir belum bisa melakukan apa yang saya share, meski saya pilih-pilih untuk saya share yang sebisa mungkin yang bisa saya lakukan. Kalaupun belum bisa saya lakukan, saya harap bisa jadi motivasi untuk diri saya sendiri juga. Dan saya di sini saya berniat untuk meraih pahala dengan jalan yang mudah, bila mana ada sekian ibu-ibu komplek ada yang mengikutinya. Kira-kira bagaimana Ustadz? Apakah saya cari aman untuk diri saya sendiri tidak jadi admin, tapi saya rasa ada rasa sayang dengan kemudahan pahala yang diraih? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Penyakit ujub itu akan hadir menggoda manusia. Apapun posisi dia sebenarnya. Tapi semakin baik posisi dia, biasanya semakin beresiko terserang penyakit ini. Apa yang harus dilakukan? Bukan meninggalkan kebaikan tersebut, tapi memerangi ujub itu. Karena boleh jadi nanti datang lagi ujub, ketika engkau meninggalkan, datang lagi ujub kepadamu mengatakan itu, demi keikhlasan engkau tinggalkan pekerjaan itu ya. Ujub lagi. Maka yang perlu diobatin ujubnya. Pekerjaannya tetap dilaksanakan. Ada banyak kebaikan di situ. Engkau sering-sering meminta perlindungan kepada Allah dari ujub ini. Banyak baca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Banyak baca doa itu. Kemudian yang kedua, lihat kepada kekuranganmu. Lihat kepada dosa-dosamu. Orang itu jadi ujub ketika melihat kepada kebaikan. Padahal kebaikan yang dia lakukan dibandingkan dengan kekurangan dia, dengan aib dia, dengan kelemahan dia, nggak sebanding. Makanya obat ujub itu lihatlah kepada kekurangan. Selesai sholat kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Agar kita tahu dengan diri kita. Selesai sholat malam. Sebelum sahur, sebelum subuh. Beristighfar lagi, mohon ampun sama Allah. Jadi nasihat ana, hendaklah engkau terus berdoa memohon kepada Allah. Lalu melihat kepada kekurangan dirimu. Dan ingat ketika ujub, semua akan hilang. Apa gunanya engkau beramal tentunya.
Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir. Nah, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah hukumnya bermazhab? Bolehkah tidak bermazhab sebagaimana Syekh Al-Albani tidak bermazhab? Bila mana kami berusaha hanya mengerjakan ibadah yang paling afdol, bukan yang difatwakan oleh para imam mazhab yang kadang bukan menfatwakan ibadah yang paling afdol. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, mungkin masalah ini panjang pembahasannya. Tapi yang jelas, madhabnya orang awam itu bertanya. Madhabnya orang awam itu adalah madhab muftinya. Dia bertanya. Ketika dia bertanya kepada seorang ustadz, maka dia bermadhab dengan apa yang difatwakan oleh ustadz itu. Karena dia nggak tahu dikatakan madhabnya Hambali, madhabnya Maliki. Dia nggak tahu. Orang awam, kebanyakan orang awam mungkin yang dikatakan madhabnya Syafi'i, boleh jadi ketika dia bertanya kepada salah seorang ustadz mereka, dikasih fatwa yang tidak seperti madhab Syafi'i. Mungkin saja. Jadi kalau bicara orang belajar lewat madhab, memang ini sistem atau sistem belajar ya. Ketika orang nggak ngerti, supaya dia nggak terlalu kemana-mana pikirannya, kadang-kadang diajarin madhab Syafi'i. Yang di Mekah, di Medina, madhabnya mungkin Hambali ya. Yang mungkin di India, madhabnya Hanafi. Karena memang itu untuk mempermudah mereka mengkaji. Ketika mereka nanti sudah punya ilmu yang cukup, biasanya mereka akan bisa memilih ya. Antara dua madhab mana yang lebih utama. Tapi kalau buat orang awam, madhabnya dia adalah madhab siapa yang dia tanya. Ketika dia bertanya kepada ustadz itu memberikan penjelasan, ya namanya dia nggak ngerti dalil wala apa, ya dia akan menerima apa yang disampaikan. Jadi madhabnya orang awam itu sebenarnya taklid ya kepada ustadz yang dia tanya, ustadz yang dia percaya, tapi tolong carilah ustadz yang paling bertakwa kepada Allah, yang mengikuti sunnah Nabi SAW, sehingga kau jadi tenang. Karena yang difatwakan oleh ustadz ini insya Allah kalau dikatakan yang paling roji, yang paling sesuai dengan sunnah. Walaupun engkau nggak tahu ini madhabnya siapa gitu, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau bicara belajar madhab, ya ini sesuatu yang memudahkan orang untuk mempelajari agama dari lewat madhab. Tapi nggak harus bermadhab, itu bukan sebuah keharusan, tapi sesuatu yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh sebagian ulama bagi mereka yang sedang belajar ilmu agama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila benar yang Ana sampaikan adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau salah itu dari diri Ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.